Gedung Balai Kota Semarang, Jawa Tengah kembali digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Kamis 18 Juli 2024 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat tadi. Sejumlah ruangan di lingkungan Balai Kota Semarang diperiksa. Penggeledahan kembali dilakukan buntut kasus dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita. Tiga ruangan tersebut diantaranya ruang Dinas Sosial atau Dinsos Kota Semarang di kawasan perkantoran belakang gedung Emoh Ihsan. Berdasarkan pantauan Tribun Network di lokasi pada Kamis 18 Juli 2024, KPK membawa tiga koper saat penggeledahan di Dinsos Kota Semarang. Koper tersebut berwarna merah muda dan hitam, sama seperti yang dibawa seusai penggeledahan pada Rabu 17 Juli 2024 lalu. Kemudian penyidik KPK juga langsung menuju ke ruangan Kepala Dinsos. Setelah melakukan pemeriksaan di ruangan Dinsos, penyidik melanjutkan ke kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Semarang. Kemudian penyidik menuju lantai 8 gedung Moh Ihsan ke ruang komisi yang biasa digunakan sebagai ruang meeting dengan membawa tiga koper, yakni satu berwarna merah muda dan dua lainnya berwarna hitam. Beberapa saat kemudian, sejumlah penyidik keluar dan turun melalui tangga menuju lantai 7 gedung Moh Ihsan, yakni kantor Bapeda Kota Semarang sekira pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Penyidik langsung menuju ruang Kepala Bapeda dan terpantau Kepala Bapeda sudah hadir ruangan. Penyidik juga meminta beberapa kepala bagian untuk dipanggil ke ruangan. Sekira pukul 12.05 waktu Indonesia Barat, penyidik mendatangi Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Diskominfo Kota Semarang. Dari lantai 7 Gedung Moh Ihsan, kantor Bapeda Kota Semarang, penyidik sempat naik ke lantai 8 Gedung Moh Ihsan, yakni ruang pertemuan Komisi A. Tak lama berselang, jajaran penyidik keluar dari ruangan menuju lift. Sesampainya di lantai 1, rombongan penyidik langsung keluar gedung Moh Ihsan melalui pintu belakang, melewati sejumlah perkantoran. Ternyata penyidik masuk ke kantor Diskominfo Kota Semarang. Mereka sempat mengecek ruang sekretariat Diskominfo Kota Semarang yang berada di lantai 1. Kemudian naik ke lantai 2, di mana ruangan sejumlah kepala bidang dan kepala dinas berada di lantai 2 tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari KPK yang melakukan penggeledahan maupun dari pihak pemerintah Kota Semarang. Tim kecil perkakas dulu habisnya atas ininya buat ini di atas atau sana ada orang karyawan masuk. Sebelum ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa, Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita masih aktif di media sosial. Berdasarkan pantauan di akun Instagramnya @mbakita_smg,
Wali Kota Semarang itu masih mengunggah aktivitasnya pada Rabu 17 Juli 2024 pagi lalu, di mana pada hari yang sama KPK juga mengumumkan telah menggeledah kantor hingga rumah Mbak Ita. Pertama, Ita memperlihatkan partisipasinya dalam agenda peluncuran inovasi kesehatan masyarakat. Ia mengunggah 3 foto, satu di antaranya memperlihatkan sebuah anjungan kesehatan mandiri warga Kota Semarang atau Anjaswara. Kedua, Mbak Ita terlihat menghadiri bazar pasar murah Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Semarang. Dalam postingannya, Mbak Ita mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah berpartisipasi dalam bazar murah di Dekranasda Kota Semarang. Ia tampak mengenakan baju bermotif bunga-bunga warna oranye. Ketiga, Mbak Ita menyapa para presiden Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, yakni dalam acara ramah tamah dengan pemerintah Kota Semarang di halaman Balai Kota Semarang pada Senin 15 Juli 2024 lalu. Sebelumnya diketahui, Mbak Ita ditetapkan sebagai tersangka bersama suaminya Alwin Basri dalam kasus dugaan suap di lingkungan pemerintah kota atau Pemkot Semarang tersebut. Adapun suaminya saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah. KPK juga menetapkan 2 tersangka lainnya dari pihak penyelenggara negara dan pihak swasta, yakni Martono di bagian Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Kota Semarang dan Rahmat Ujanggat sebagai pihak swasta. Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, sempat meraih penghargaan sesaat sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah kota atau Pemkot Semarang pada Rabu 17 Juli 2024 lalu. Mbak Ita mengantongi penghargaan sebagai pemerintah daerah terbaik dari pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah. Berdasarkan pantauan dari akun YouTube Pemprov Jateng pada Kamis 18 Juli 2024, tampak Mbak Ita duduk di samping Sekretaris Daerah atau Sekda Sukoharjo Widodo. Diketahui acara tersebut bertajuk Rakor Pengelola JDIH Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dan launching maskot JDIH Masa Dewa yang digelar di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang, Jawa Tengah. Sebelum pemberian penghargaan, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah atau Setda Pemprov Jateng, Iwanuddin Iskandar terlebih dahulu menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan di Pemprov Jateng. Setelah itu, barulah Mbak Ita memperoleh penghargaan sebagai pemerintah daerah terbaik 2 yang diberikan langsung oleh PJ Gubernur Jateng, Nana Sujana. Lalu, Mbak Ita tampak tidak ada di kursinya setelah penerimaan penghargaan tersebut. Padahal sesi selanjutnya adalah sambutan dari Nana Sujana. Dalam video itu, terlihat kursi yang ditempati Mbak Ita yang bersebelahan dengan Sekda Sukoharjo Widodo kosong. Adapun diduga momen tersebut bersamaan dengan penggeledahan terhadap kantor dan rumah dinas Mbak Ita oleh KPK terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan bahwa penyidik KPK memang melakukan penggeledahan di kantor dan rumah dinas Mbak Ita pada Rabu lalu sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Penggeledahan tersebut pun baru selesai sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan hasil penyidik KPK membawa 4 koper dan 1 kardus dari 2 lokasi. Di sisi lain, acara penerimaan penghargaan tersebut juga menjadi momen diketahuinya keberadaan Mbak Ita. Pasalnya, saat dan setelah penggeledahan keberadaan dari kader PDIP itu tidak diketahui. Padahal, mobil Mbak Ita masih terparkir di Balai Kota Semarang pada Rabu 17 Juli 2024 malam lalu.
Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.